Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wasallama tasliman katsira, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah mempertemukan kita di majlis yang tidak ada di majlis ini biiznillah kita gantungkan orientasi daripada orientasi dunia. Kita berkumpul untuk tujuan mulia yang jauh lebih berharga daripada dunia itu. Kita berkumpul untuk mengharapkan ridho Allah, berkumpul untuk dekat dengan Allah, berkumpul untuk mendapatkan ampunan Allah, dan berkumpul untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu jauh lebih mulia daripada apa yang menjadi orientasi manusia dalam urusan-urusan dunia mereka. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita suri tauladan yang terbaik, yang tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita suri tauladan yang paling aman dari jebakan iblis dan bala tentaranya. Siapapun yang ingin selamat dari jebakan-jebakan iblis, tidak ada cara untuk selamat kecuali hanya dengan mengikuti, meneladani wahyu yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada nabinya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita ini di dalamnya kita mendapatkan apa yang Allah janjikan dalam keutamaan-keutamaan duduk bermajlis ta'lim. Di antaranya hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarakumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok manusia, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling memahami, saling mempelajari ayat-ayat Allah itu sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan ketentraman, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, wa haffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah tabaraka wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka kepada makhluk yang ada di sisinya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita apa yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya dari keutamaan duduk bermajlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara duduk bermajlis ilmu fadilahnya adalah pengampunan dosa. Bahwa dosa orang duduk di majlis ilmu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis dalam Sahih Bukhari bahwa Allah memiliki para malaikat
yang tugasnya berjalan di permukaan bumi mencari majelis-majelis ilmu. Itu yang tadi yang dikatakan oleh Nabi SAW dikelilingi oleh para malaikat, bahwa ada di antara malaikat Allah yang tugasnya berjalan di permukaan bumi mencari majelis ilmu. Apabila mereka mendapatkan majelis ilmu, tanadau, mereka saling memanggil, halumma ila dzikr, mari kemari duduk di majelis zikir, duduk di majelis ibadah, duduk di majelis yang di dalamnya diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agamanya dan syariatnya. Sehingga mereka saling tumpang tindih duduk mendengarkan majelis ilmu, hadir di majelis ilmu sampai ke langit dunia. Itu yang dikatakan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita katakan bahwa kita mengimani seluruh yang dikatakan Nabi di dalam hadis yang sahih tanpa sedikit pun keraguan. Setelah majelis ilmu bubar, sebahagian mereka menghadap Allah tabaraka wa taala dan Allah bertanya kepada mereka, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku itu yang duduk di majelis-majelis ilmu? Para malaikat mengatakan mereka mengharapkan surgamu ya Allah. Allah bertanya, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga itu? Malaikat menjawab, ma ra'auha, mereka tidak pernah melihat surga engkau ya Rabb. Allah bertanya, fa kaifa idza ra'auha, lalu bagaimanakah kalau mereka pernah melihat surga itu? Malaikat menjawab, mereka akan lebih giat lagi, mereka akan lebih tamak lagi beribadah kalau mereka pernah melihat surga. Kemudian Allah bertanya, apa yang mereka takutkan? Malaikat mengatakan mereka takut nerakamu ya Rabb. Allah bertanya, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka itu? Qalu ma ra'auha, malaikat mengatakan mereka tidak pernah melihat neraka engkau ya Rabb. Allah bertanya, fa kaifa idza ra'auha, bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka itu? Malaikat menjawab, mereka akan lebih keras lagi, lebih kencang lagi larinya menghindar dari neraka. Lebih akan bersangatan mereka untuk menghindar dari neraka itu. Kata Allah kemudian kepada malaikatnya, dan ini yang kita harapkan, maka saksikanlah wahai para malaikat, anni qad ghafartu lahum, bahwa aku ampuni dosa-dosa mereka. Ini adalah keutamaan yang mulia, yang luar biasa di dalam duduk di majelis ilmu. Kemudian malaikat mengatakan, inna fihim rajulan ja'a li hajah, ada orang yang datang di majelis itu tidak untuk majelis ilmu, tapi ada hajat. Akhirnya membuat dia duduk di majelis ilmu karena suatu hajat, tidak tujuannya ilmu itu. Allah mengatakan, haula'i qaumun la yashqa bihim jalis, mereka adalah kaum orang yang duduk di sampingnya tidak akan sengsara dan tidak akan binasa. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, semoga keutamaan-keutamaan ini selalu Allah berikan kepada kita di dalam majelis-majelis ilmu yang kita adakan. Itu harapan kita, amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, semua kita yakin dan percaya biiznillahi azza wa jalla, semua kita mengimani bahwa suri tauladan terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu diulang-ulang oleh Nabi dalam khutbahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk petunjuk Muhammad. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang paling benar, yang paling jujur, yang paling luar biasa adalah kitabullah azza wa jalla. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, di dalamnya Allah tabaraka wa taala telah menerangkan kepada kita seluruh yang kita butuhkan. Tidak ada apapun yang kita butuhkan dalam kebaikan dunia dan akhirat. Bukan hanya di akhirat saja,
kebaikan di dunia dan di akhirat, melainkan apa yang kita butuhkan sudah diterangkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam kitabullah dan sudah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Sebaliknya, ada iblis yang ingin menyeret kita keluar daripada tuntunan itu, yang ingin menyeret kita keluar dari petunjuk tersebut, dan dia telah mendeklarasikan umurnya dan usianya untuk itu. Dia ingin menjauhkan manusia dari jalan yang lurus, dari jalan Allah, dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaikan dua kutub. Kutub yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak manusia kepada ridho Allah dan surganya. Dan kutub yang kedua adalah iblis dan bala tentaranya yang mengajak kepada keluar daripada jalan Allah dan keluar daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan jauhkan mereka dari jalanmu yang lurus. Ikhwani wa akhwati fid din, untuk selamat dari godaan iblis laknatullahi alaih, caranya kembalikan kepada wahyu. Tak ada jalan lain. Tak ada jalan keselamatan dari godaan iblis, jebakan iblis yang sangat dahsyat dan sangat banyak, kecuali berpegang teguh kepada kitabullah, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, berpegang teguh kepada wahyu yang telah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu semua manusia akan hanyut dalam godaan iblis. Kita tidak akan mampu berhadapan dengan iblis dengan logika kita, karena iblis melalui logika yang sudah pengalaman luar biasa. Kita tidak akan mampu berhadapan dengan iblis dengan pengalaman hidup kita. Berapa pengalaman hidup kita? Iblis sudah hidup sebelum Nabi Adam menginjakkan kaki ke permukaan bumi. Bahkan iblis sudah hidup sebelum Nabi Adam diciptakan. Sampai sekarang dia masih hidup. Berapa pengalaman hidupnya? Dan hidupnya untuk menggoda kita, hidupnya untuk menjauhkan kita daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu iblis mengupdate terus cara menyesatkan kita. Terus dibuat cara-cara baru, terus dibuat teori-teori baru untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Cara selamat dari godaan iblis, kembalikan kepada tuntunan yang ada. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang antum ketahui bersama yang telah disampaikan oleh panitia, kajian kita adalah tentang bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk melihat dunia. Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya mengajarkan kita untuk menatap dunia. Dan ketahuilah, iblis akan menyuruh kita, menggoda kita untuk menatap dunia berbeda dengan apa yang Allah katakan, berbeda dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Karena apapun yang keluar dari apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah katakan, pasti ada mudarat, pasti ada mafsadah. Sedikit atau banyaknya pasti ada. Jangankan salahnya terlalu parah, penyelisihannya terlalu jauh, keluar saja dari kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau tidak haram, ada mudarat untuk manusia. Ada mudarat untuk manusia. Contoh, apabila kita berbicara pemotongan hewan kurban, kita lihat apa yang dilaksanakan Rasul dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, maka kita akan saksikan pelaksanaan hewan kurban di zaman Rasul. Siapa yang akan berkurban, masing-masing menyembelih hewan kurbannya, masing-masing memotong-motong hewan kurbannya, kemudian membagi-bagikannya kepada kaum muslimin, dan sebahagiannya mereka masak di rumah untuk dimakan, karena sunnah makan dari sembelihan kurban.
Begini pelaksanaannya di zaman Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kaum muslimin sudah banyak melakukannya tidak seperti itu. Kaum muslimin keluar dari tata cara itu. Dan tidak ada ulama yang mengatakan haram. Cara yang sekarang kita lakukan, tak ada ulama yang mengatakan haram. Bahwa sembelihan kurban kita serahkan kepada panitia, lalu panitia yang mengelolanya, panitia yang mengerjakan semuanya. Yang ingin anak katakan adalah apa yang kita sedang sekarang banyak kita lakukan ini sudah keluar dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah keluar dari apa yang biasa dan dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak katakan pasti ada mudarat. Walaupun itu belum menyelisih dalam arti kata haram, tidak masuk ke dalam larangan haram, tapi dengan cara tak sama dengan apa yang Rasul katakan, mudarat. Tak sama dengan apa yang ada di zaman Rasul, mudarat akan datang. Dan di zaman gini kita sudah tahu semuanya apa mudarat-mudarat yang terjadi ketika hewan kita titipkan orang lain, dalam tanda kutip panitia. Dengan banyaknya orang yang tidak amanah, banyaknya penipuan di dalam aksi penyembelihan hewan kurban, banyaknya orang mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Hewan kita yang tidak boleh untuk dijual, mereka jual. Panitia mendapatkan upah dari daging kurban, padahal tidak boleh. Kalau upah itu sudah transaksi. Sementara ini sesuatu yang sudah lillahi ta'ala, tidak boleh ditransaksikan. Seorang yang berkurban akhirnya sulit untuk mendapatkan langsung hewan kurbannya, padahal ada sunnah memakan dari daging kurban. Dan terjadi penipuan harga